Pemirsa Tribunnews Depok dan Tribuners, kembali lagi kita bersama Bu Yeti Wulandari. Tadi Bu Yeti sudah cerita banyak tentang kiprahnya membangun Kota Depok melalui anggota DPRD Kota Depok. Nah, ada yang lebih seru yang tadi saya bilang nih, namanya asmara itu pasti lebih seru. Bu bisa cerita nggak dulu gimana sih bisa ketemu sama suami? Iya, jadi saya pada saat itu ketemu suami ini kebetulan kalau di kampus ini kan saya sebagai salah satu pengurus senat. Oh, pengurus Iya, senat. salah satu pengurus senat, dan saya pada saat mahasiswa angkatan baru saya sebagai ketua dari panitia ospek. Oke. Nah, pada saat itu memang ada anak-anak baru yang memang harus di ospek dan harus melakukan sesi interview atau wawancara. Mereka interview setelah melewati beberapa meja, setelah itu ujungnya adalah dari ke saya. Nah, setelah saya menginterview beberapa adik-adik mahasiswa, pada saat saya keluar dari ruangan senat, saya melihat ada salah satu mahasiswa ya yang memang berpakaian memang sangat rapi, kotak-kotak dengan rambut yang sangat klinis, ala tentara. Gitu. Nah, karena saya tahu saya nggak pernah melihat, saya yakin adalah anak mahasiswa baru, makanya dengan kena ala-ala gaya senior, saya langsung bilang, kenapa nggak ikut ospek, kenapa nggak interview, masuk ke nanti gitu kan. Nah itu saya langsung biasa gaya-gaya senior yang arogan-arogan dikit muncul. Nah di situ setelah itu beberapa saat kemudian pada saat kami rapat untuk panitia ospek, ditegur saya oleh senior saya yang di atas saya dan bilang, kau jadi tadi kau minta adikku ikut ospek ya? Yang mana bang? Ternyata ditunjuklah itu. Oh iya bang, kan anak baru ospek, saya bilang gitu. Nah, kau nggak tahu, nggak perlu di ospek, dia udah di ospek 3 tahun di Akmil. Jadi ternyata suami saya itu sebelum kuliah di Pancasila, di Fakultas Hukum, beliau menyelesaikan dulu di Akademi Militer di Magelang. Setelah itu mengambil kuliah di Fakultas Hukum. Nah dari situlah mungkin perkenalan. Karena suami saya juga pada saat itu juga sempat bicara, ini belagu banget nih cewek, nggak tahu apa nih, saya 3 tahun guling-guling di Magelang, dia cuma nyuruh ospek lari-lari begitu aja gitu. Itu sampai waktu itu sempat ngomong dengan sendiri seperti itu kan. Nah itu yang akhirnya saya pada saat itu sih masih proses biasa karena saya pikir ya udah gitu kan. Tapi kan harus, saya bilang tetap mau, tapi harus bang gini. Nah akhirnya pada saat setelah proses ospek kami ada namanya metria. Metria itu perkemahan antara anak baru dengan senior. Nah di situ loh, jeng-jeng. Nah ya di metria itulah suami ikut pada saat itu ikut sebagai salah satu peserta. Tetapi di bulan peserta ternyata diperbantukan oleh senior saya yang menegur saya untuk menjadi salah satu panitia juga. Saya kan sempat agak ini juga, loh kenapa sih anak baru kok jadi panitia gitu. Nah karena memang saya pada saat ospek fokus sekali dan akhirnya di metria fokus, nah disitulah keadaan tubuh ternyata sudah memberikan alarm. Disitulah saya sakit. Nah dari sakit itu ternyata saya kan karena pada saat saya hendak ke kamar kecil saya nggak bisa bangun. Teman-teman saya juga sudah masing-masing sibuk dan mereka juga nggak ada yang berani untuk mengantarkan. Akhirnya datanglah anak baru yang saya tegur itu untuk membopong saya ke toilet. Oh gitu ya? Iya, jadi iya, saya dibopong ke toilet. Dari situ sebenarnya perkenalan. Jadi kalau ada kayak sinetron ya? Iya. Bertemu pandang mata gitu ya? Kayak film Korea ya? Iya, film Korea. Jadi awal mula? Dari situ mulai timbul rasa? Enggak, dari situ sih masih proses perkenalan, terus main ke rumah. Nah tadi karena orang tua saya kan dari Brimob, walaupun orang tua saya sangat demokratis, tapi kalau bicara masalah lawan jenis, luar biasa. Perjuangan dong. Ayah saya, apalagi saya anak perempuan satu-satunya. Jadi setiap ada yang datang ke rumah itu, kalau mereka itu pasti cukup datang ke rumah, besoknya nggak berani datang. Oh gitu ya? Karena pasti berarti beneran ya, bukan di film aja ya? Iya, karena ujian dari ayah saya tuh lumayan, selain ayah saya
menginterview sangat detail, juga mungkin ada perlakuan yang tidak mengenakan lah dari mungkin ayah saya supaya yang datang ke rumah itu segera pulang. Nah, ternyata suami saya itu lolos semuanya, walaupun berkali-kali ayah saya melakukan interview, ayah saya juga bersikap yang tidak menyenangkan, tetapi berikutnya datang kembali seperti itu. Berarti yang nembak duluan siapa? Suami. Oh, suami. Luar biasa. Jadi Bu Yeti ini memang perempuan yang luar biasa. Selain punya kita ternyata punya kisah asmara yang cukup lucu juga, cukup unik. Baik. Nah, setelah bertemu, beliau ini kan masih menjadi anggota dewan. Gimana sih Bu? Kan menjadi anggota dewan itu sibuk banget. Membagi waktu dengan keluarga dan suami gimana? Ya, alhamdulillah, karena mungkin alhamdulillah ini periode yang ketiga mungkin sudah lebih bisa menyesuaikan ya Bang. Pada saat periode pertama itu putra saya baru 2 dan pada saat itu saya ingat anak-anak saya masih berusia SD. Nah, di situ memang saya akhirnya berkomitmen kepada suami, jadi suami memperbolehkan saya untuk menjadi anggota dewan apabila saya tetap memfokuskan keluarga, karena keluarga adalah nomor 1. Jadi memang saya banyak hal-hal atau trik-trik yang saya lakukan. Pada saat anak saya harus menghadapi ujian, pastinya ada hal-hal yang berkaitan dengan kunjungan keluar daerah, saya tidak pernah ikut. Karena saya fokus untuk menemani mereka belajar. Pada saat anak-anak saya harus atau ada kegiatan yang harus mengharuskan orang tua hadir, otomatis saya dahulukan. Begitu pula pada saat saya harus reses ke lapangan dan biasanya saya mengajak mereka untuk mereka bisa paham apa sih tugas dari ibunya sebagai anggota dewan. Nah, di tahun 2012 saya melahirkan anak ketiga. Nah, ini pun setelah melahirkan, karena memang saya ingin memberikan ASI eksklusif, jadi saya membawa anak saya selama rapat. Jadi saya tetap memberikan ASI eksklusif selama anak saya rapat, saya bawa. Jadi sampai saya bertugas ke luar daerah pun, anak saya umur 3 bulan sudah saya bawa, karena saya nggak ingin lepas dari ASI-nya. Gitu. Sampai umur 2 tahun ya, hampir 2 tahun Bang anak saya. ASI itu ya? Iya, saya tetap berikan ASI. Nah, ini yang juga saya sosialisasikan kepada ibu-ibu posyandu. Jadi saya memberikan bukti bahwa saya pun melakukan loh Bu, walaupun saya bekerja, tetapi saya juga memberikan ASI kepada anak. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Itulah seperti itu kan, kita harus memberikan contoh sebelum mereka melakukan. Gitu kan, kalau hanya sekedar bicara kan terkadang banyak yang juga tidak bisa mengikuti. Nah, akhirnya putri saya pun juga lebih banyak menemani saya pada saat, jadi saya lebih banyak memberikan pelajaran sekolah kepada putri pada saat saya juga bertugas memimpin rapat atau ikut rapat atau saya harus bertugas keluar daerah. Nah, ini berikutnya pada saat saya harus mengunjungi wilayah-wilayah yang terdampak, misalnya ada yang banjir dan sebagainya, saya sering menggendong anak saya pada saat itu sambil saya bawa. Karena saya ingin menunjukkan kepada khususnya teman-teman perempuan bahwa kita perempuan bekerja di sektor publik itu masih bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu. Ya, karena biar bagaimanapun kewajiban kita memang ibu, tetapi kita juga sebagai anak bangsa juga harus memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara kita. Luar biasa. Contoh yang luar biasa nih. Jadi kalau ada ibu muda yang beralasan sibuk dan memberikan ASI kepada anaknya, nonsen. Contohnya ada. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan wawancara dengan topik yang lebih hangat, ya. Oke pemirsa.